Baiklah, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arla Sebastian Purba dengan NIM 1D1230040 dari program studi teknik pertama Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran air tanah terhadap pembentukan endapan nikel laterit pada mata kuliah hidrogeologi dan penyaliran tambang yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Jarod Wiratama, STMT. Adapun sumber dari materi saya kali ini yang saya jelaskan dapat kita lihat dari sini dan dapat kita cari nanti bersama-sama di sini. Seperti yang kita ketahui sendiri, air tanah merupakan air yang tersimpan di dalam permukaan bawah tanah, yang dimana air tersebut tersimpan di dalam lapisan-lapisan batuan dan lapisan bawah tanah. Air permukaan yang mengandung CO2 dari atmosfer dan akan terkayakan kembali oleh material-material organik di permukaan meresap ke bawah permukaan tanah sampai pada zona pelindian atau leaching zone, tempat terjadinya fluktuasi air tanah berlangsung. Akibat adanya fluktuasi ini, air tanah yang kaya akan CO2 tadi mengalami kontak dengan zona saprolit yang masih mengandung batuan asal dan melarutkan mineral-mineral yang tidak stabil seperti olivin atau serpentin dan piroksin. Sehingga dapat kita ketahui secara umum bahwasanya air sangat berpengaruh terhadap pembentukan bahan galian berharga seperti nikel. Untuk teks ini sendiri saya ambil dari skripsi yang saya temukan, yaitu yang berjudul Karakteristik Geokimia Endapan Nikel Laterit pada Blok X PT Ang dan Fang Brother, daerah Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk proses pembentukan air tanah sendiri dapat kita lihat di slide berikut ini. Did you know there is water that can be found hundreds and even thousands feet below the Earth's surface? You see, when it rains, rainwater gradually soaks into the soil and rocks below the Earth's surface. Over time, this water moves deeper, filling the cracks and spaces between rocks. It naturally filters through layers of earth to collect in underground reservoirs. Today we use... Baiklah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya air tanah merupakan air yang berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Kemudian seiring berjalannya waktu, air tersebut akan masuk ke lapisan lebih dalam dan mengisi ruang-ruang pada batuan atau tanah di bawah permukaan bumi, dan secara alami lama-kelamaan akan tersimpan di dalam reservoir bawah tanah. Berdasarkan jurnal yang pertama, ditemukan bahwa morfologi lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan dan ketebalan endapan nikel laterit, di mana daerah puncak bukit atau topografi tinggi cenderung memiliki ketebalan laterit yang tipis, sedangkan lereng bukit merupakan lokasi utama terbentuknya zona saprolit yang tebal dan kaya akan nikel, serta daerah lembah atau topografi yang rendah cenderung membentuk zona limonit yang lebih dominan mengandung unsur-unsur besi. Temuan ini mengindikasikan bahwa air tanah dan alirannya memainkan peran penting dalam proses transportasi serta pengendapan unsur logam, di mana morfologi lokal mengontrol laju infiltrasi air serta lamanya kontak air dengan batuan, sehingga memengaruhi intensitas pelapukan kimia dan proses pelindihan atau leaching. Untuk jurnal yang kedua, itu terdapat dilakukan pemodelan 3 dimensi terhadap sebaran endapan nikel laterit menggunakan data dari 62 titik bor, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa zona saprolit memiliki estimasi tonase sebesar 87.987 ton dengan kadar rata-rata 1,84% Ni. Sedangkan zona limonit memiliki tonase sebesar 321.502 ton dengan kadar rata-rata 1,67% kandungan Ni. Selain itu, ketebalan lapisan saprolit dan limonit sangat dipengaruhi oleh faktor kemiringan lereng atau slope class dan struktur geologis tempat. Interpretasi dari hasil ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa pengendapan nikel laterit tidak merata, melainkan mengikuti pola morfologi, di mana daerah dengan topografi yang lebih landai dan berada di punggungan cenderung memiliki ketebalan serta kadar nikel yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa pergerakan air tanah yang lambat di wilayah tersebut menciptakan kondisi ideal untuk supergen
enrichment atau pengayaan nikel secara sekunder. Dan untuk jurnal yang ketiga yang dilakukan penelitian oleh Mubarak dan teman-temannya berfokus pada analisis kadar air tanah atau moisture content pada berbagai zona gradasi tanah tambang, dan hasilnya menunjukkan bahwa zona topsoil dan limonite memiliki kadar air yang lebih tinggi, sementara zona saprolit memiliki kadar air yang lebih rendah tergantung pada kandungan MgO atau Mg0, sedangkan zona bedrock menunjukkan kadar air yang sangat rendah. Interpretasi dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa air tanah berperan langsung dalam membentuk karakteristik masing-masing zona laterit, di mana tingginya kadar air di zona atas menandakan masih aktifnya proses infiltrasi dan pelindihan larutan logam dari permukaan ke bawah. Ketika air mencapai zona saprolit, terjadi penurunan kadar air karena unsur logam seperti nikel mulai mengendap. Dan pada zona bedrock yang padat, air tidak dapat menembus lebih dalam sehingga zona ini menjadi batas bawah dari proses pelindihan tadi. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kali ini, berdasarkan ketiga penelitian yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan dan sebaran endapan nikel laterit sangat dipengaruhi oleh interaksi antara morfologi permukaan, struktur geologi, dan dinamika air tanah. Morfologi lokal menentukan ketebalan zona laterit, di mana lereng bukit menjadi lokasi utama pembentukan zona saprolit yang kaya akan nikel, sedangkan lembah cenderung membentuk zona limonit yang lebih kaya unsur besi. Ketebalan dan kualitas endapan juga sangat dipengaruhi oleh kemiringan lereng dan struktur batuan bawah permukaan, seperti ditunjukkan melalui pemodelan 3 dimensi pada penelitian Guntara et al. Tadi. Selain itu, distribusi kadar air tanah pada setiap zona gradasi menunjukkan peran penting air sebagai agen pelindihan dan pengendapan unsur logam, di mana kadar air yang tinggi di lapisan atas mendukung proses mobilisasi unsur. Sementara zona saprolit dan bedrock menunjukkan penurunan kadar air yang sejalan dengan pengendapan dan batas pelapukan. Jadi secara keseluruhan, air tanah sangat berperan sebagai penggerak utama dalam sistem pengayaan nikel laterit, dan topografi juga menjadi faktor pengendali utama arah serta efektivitas proses tersebut. Adapun saran pada materi ini dan analisis ini yaitu untuk mendukung keberhasilan eksplorasi dan pengelolaan sumber daya nikel laterit, disarankan agar penelitian dan kegiatan eksplorasi tidak hanya berfokus pada data pengeboran semata, tetapi juga mengintegrasikan analisis morfologi, struktur geologi, serta dinamika air tanah, yang dimana dinamika air tanah ini sangat berpengaruh dalam proses transportasi tadi, termasuk pengukuran kadar air, yaitu moisture content pada setiap zona. Pendekatan ini akan meningkatkan akurasi dalam pemodelan cadangan, memperjelas zona prospek nikel tersebut, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam perencanaan tambang. Selain itu, pemahaman terhadap pengaruh morfologi dan air tanah juga sangat penting untuk mendukung praktik penambangan yang berkelanjutan dan efisien, khususnya di wilayah tropis yang rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih.